ora apa-apa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Raja Lowa Backpacker, channel tentang pertanian dan wira usaha mandiri. Dan sekarang saya berada di lokasinya Mas Asrofi guys, yaitu dengan membudidayakan bebek petelur. Nanti kita akan tanya-tanya gimana keuntungan dari membudidayakan bebek petelur atau dibanding dengan unggas lainnya. Oke, gimana guys kabarnya kawan-kawan di situ yang berada di luar Jawa, di Pulau Jawa, luar negeri maupun di mana saja berada. Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Tapi jangan lupa guys, di-subscribe dulu channel Raja Lowa Backpacker supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Raja Lowa Backpacker. Halo, assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iki karo Mas siapa ini? Muhammad Asrofi. Muhammad Asrofi. Gendis. Jenengan budidaya nopo? Lagi bebek petelur. Bebek petelur. Halo. Bro, ceritanya sampean iso budidaya bebek ceritanya bagaimana, Bro? Nah, pakai bahasa Jawa Jawa. Sembarang coy, ya campur. Dia ini kan Iya. ceritanya Yo. rencana aku ini ora bebek petelur. Heeh. Ayam sayur, ayam potong sistem kemitraan. Tapi ternyata tempatnya setelah disurvei kan kalau kemitraan kan karo perusahaan. Jadi tempatnya kudu memenuhi syarat prosedur perusahaan. Ternyata nggonku sing ning kono kuwi enggak memenuhi persyaratan. Pertama, dekat dengan pemukiman, kedua dekat dengan peternak unggas yang lain. Itu setelah masuk akhirnya aku berubah pikiran, alternatif kedua bebek petelur iki. Terus iki isone iki mlaku, aku dikenalan sing saurunge aku ndek minat ayam potong kuwi wis nawari apa iki kerjasama kemitraan iki sistemnya ya kemitraan ya. Terus akhirnya aku banting setir neng bebek petelur iki. Oh, ceritanya ngono ya. Jadi ceritanya nomor siji, regane sampean ki cedek karo pemukiman lainnya. Mergo anu ndak sido ayam sayur kuwi regane ada anu unggas yang lain kan bisa terkontaminasi penyakit antara unggas. Terus kedua dekat dengan pemukiman kan enggak boleh lek persyaratan perusahaan. Sing anu pite apa jenenge pite sayur Memang berarti harus luas ya Mas ya. Tempatnya tempat luas, enggak boleh dekat dengan pemukiman. Jadi perusahaan itu enggak mau nyetoki bibitnya. Jadi akhirnya aku pindah ke alternatif kedua bebek petelur iki. Bebek petelur pun iki ya kemitraan. Kemitraane ngene. Meri bibitnya itu dari bos saya lah istilahnya bos. Terus nanti pakannya dari dia, terus aku jualnya telurnya dari dia, jangan lupa catat berapa bersihnya gitu. Bebek sampean ki total berapa ekor Mas? Saiki sekitar 275. 275. 3 kandang. 3 kandang. Satu kotak ini 30, 40, 25, 20. Mas, setiap satu kotak wiki dari kemitraan ini harus berukuran berapa Mas panjang lebarnya? Sebenarnya nggak ada ketentuannya ya. Yang penting nggak terlalu sesak. Kalau terlalu sesak itu becek kayak seperti yang itu, yang paling kecil itu, yang paling kecil itu. Satu kotak itu isi 40 itu isi becek. Kalau sudah dengan becek itu biasanya terlalu banyak populasi. Kalau ini kan masih ada yang kering-kering itu. Jadi ini masih ada satu kotak ini sekitar 6 meter kali 2,5 meter. 6 meter kali 2,5 meter. Isi 30. Isi 30. Tiap minggu itu bisa menghasilkan telur berapa ratus Mas? Atau berapa tray Mas? Nah, itu kan
masalahnya ini yang baru datang ini sekitar 150 ekor itu kan masih bayah, masih belum telur. Belum telur. Dari yang telur itu masih itu 1, 2, 3, 4 kotak itu sekitar 105 itu sekitar 120 ekor itu satu minggu sekitar 600 sampai 500 butir telur. Butir telur. Itu yang 4 kotak Mas ya. Yang ini kan masih baru. Hari ini baru bertelur 18, ini sudah ada 3 minggu. 3 minggu di sini ini sekitar umur hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan. Mas, terus bebek itu mulai bisa bertelur itu berumur berapa Mas kira-kira? Sekitar 6 bulan itu. 5,5 sampai 6 bulan. Jadi bayah ini sampai di sini umur 5 bulan lebih berapa hari gitu. Terus saya pelihara sekitar 3 minggu baru bertelur. Bro, kalau yang bagus buat bebek itu makannya seperti apa aja, Bro? Makanan. Kalau aku kan dari kemitraan kan. Dari kemitraan itu jenisnya apa aja, Bro? Enggak gini. Saya ambilnya itu dari bos saya itu sudah dicampur sendiri. Oh, sudah dicampur Bro ya? Dari kan punya pabrik sendiri. Tapi pakan itu cuma buat mitranya saja, tidak dijual di luar. Jadi itu dia mencampur sendiri yang kandungan nilai proteinnya dan gizinya itu sama dengan kalau kita beli pakan di toko sama nyampur center apa gitu kebi sendiri. Jadi kalau tanya apa isinya campurannya, kalau nggak salah itu isinya ada. Isinya apa aja? Tepung ikan, bungkil kedelai, terus apa itu bahan bakunya kebi itu tadi kebi itu beras yang dipoles. Oh, kebi itu beras yang dipoles. Bukan anu Mas ya, bukan cangkangnya kerang bukan. Itu katul. Oh, itu katul. Kalau kebi itu istilahnya tepungnya beras. Beras yang dipoles, jadi beras kualitas bagus. Nah itu polesannya atau yang menir-menirnya itu giling. Jadi namanya kebi, warnanya putih. Itu bahan pokoknya. Terus ada tepung batu. Kamu pasti heran kenapa ini makan tepung batu. Tepung batu ya, batu itu digiling Mas. Batu digiling. Orang ini kan bebek itu makan kerikil untuk membantu pencernaan. Istilahnya ngasin ya. Makan kerikil untuk membantu pencernaan. Jadi biji-bijinya itu dia di dalam pencernaan dibantu dengan makan kerikil. Jadi biar cepat lembut. Jadi ada campuran tepung tepung batu. Kalau mau buka usaha seperti ini, itu ada minimalnya enggak, Mas? Maksudnya minimal harus berapa ekor bebek? Tergantung, terserah. Itu suka-suka saja. Oh, suka-suka saja, Mas ya. Tapi kalau untuk pemula biasanya ya 100-an lah. Seratusan. Enak kalkulasinya, cara belajarnya pertama angkat 100 gitu. Tapi nanti kalau sudah ada pengalaman kan, kalau 100 keluarnya segini, hasilnya segini kan enak. Enak total Mas ya. Terus seumpama itu bayar 150 itu harus mempunyai modal berapa Mas? Seperti pengalaman saya kan, saya startnya 150. Jadi waktu itu awal 2020. Awal 2020 itu bayar 150 itu sekitar 15 juta. Terus kandangnya sekitar 15 juta. Berarti 15 juta sama 15 juta 30 juta. 30 juta. Itu modal dari awal ya. Itu sudah sama bebeknya Mas ya. Kalau masalah pakannya, kalau ikut seperti saya kan kemitraan itu sudah menanggung bos saya. Jadi istilahnya pinjam terus nanti bayarnya pakai sama telur. Oh, pakai telur Mas ya. Jadi nggak apa-apa itu kalau berapa bulan atau berapa minggu masih nanti kan kedepannya ada telur yang dimasukkan ke sana. Kalau sistem mandiri, kalau aku belum begitu paham, soalnya belum. Berarti ini punya sampean sistem kemitraan Mas ya? Nah, sistem kemitraan. Mas, bebek sampean iki sing wis bertelur kan 110. Itu setiap 1 minggu itu mendapatkan turahan atau laba berapa Mas? Yo perkiraan harga kalau pertengahan bisa naik dan turun, pakan pun bisa naik dan turun. Ya potong rata lah kasaran 1 minggu itu bersih sekitar 150 sampai 250 ribu. Sekitar itu Mas ya. Itu sudah bersih Mas ya. Mas, iki bebek sampean iki kan enggak mambu Mas. Biasanya aku rumah saku nggene kanca-kancaku ngono kae iso mabuk aku. Iki ceritanya bagaimana Mas? Nah, rahasiane pakai sistem kandang kering. Kandang kering. Seperti apa Mas? Ya, sebelumnya kan meskipun bebek itu yang notabene
binatang air, tapi kalau dipakai sistem kering pun tidak apa-apa. Kalau sistem basah itu efeknya kalau ada sisa makan, kotoran bercampur sama air yang bekas minuman itu, ya itu ya bikin bau. Nah ini kalau sistem kering minumnya aku pakai sistem nepel. Jadi seperti ini. Nah, jadi itu paruhnya bebek itu begini-begini dia akan mengeluarkan air cuma secukupnya saja. Jadi airnya tidak muncrat kemana-mana dan ini dikasih petek gini biar tetap kering. Tetap kering. Dan keunggulannya kalau pakai nepel itu yang pertama itu nggak bau, yang kedua tidak mudah tertular penyakit. Kalau dalam satu wadah kan kemungkinan yang satu kena penyakit minum di situ, yang lain sehat minum di situ ikut tertular kan. Kalau yang pakai ini itu meminimalisasi penularan penyakit. Meskipun kadang ada peternak-peternak yang kurang marem kalau pakai ini katanya airnya kurang banyak. Tapi kayaknya setelah aku lihat itu emang bebek kalau sudah cukup minum air, dia langsung mundur. Berarti dia kan sudah cukup. Sudah cukup ya? Nah, kalau sudah minum, dia mundur. Berarti kan sudah cukup. Sudah cukup. Nah, berarti kemungkinan itu menurutku ya cukup lah. Bebek itu biasanya senane kan lumban yang banyu mas. Berarti ini nggak sah perlu dikei kowen atau blecekan tinggi lumban mas. Sekarang gini, yang kita pengen hasilkan itu bebek yang mulus yang cantik apa hasilnya. Kalau kita pengen lihat bebek yang mulus cantik, ya buatkan belum itu buat mandi, dia kan bersih, gilap gitu. Tapi efeknya itu bau. Bau mas ya. Tapi kalau kita fokusnya ke produksi telur, ya dibuat sistem kering. Meskipun kalau dilihat fisiknya bebek kurang menarik karena tidak pernah mandi. Jadi terserah. Yang ingin lihat bebek yang mulus, yang gilap ya kasih tempat mandi. Tapi efeknya itu bau. Tapi mas ya, nggak enek pengaruhnya mas ya antara dikei kowen blumbangan kimeng karo minuman sejenis kering ini. Kalau bertelurnya itu nggak ada efeknya mudah titik gara-gara enek kowennya. Sebenarnya saya belum pernah ya membuat sistem ada kolamnya buat mandi. Tapi kalau mengacu ada peternak skala internasional itu ya, kalau di YouTube itu semua kandangnya itu juga pakai nepel. Jadi nggak ada ya tempat mandinya. Nggak ada tempat mandinya, tapi mungkin telurnya tetap oke. Mungkin dia pun sudah meriset kalau pakai ini begini, pakai begini. Ya, jadi mereka pun yang di luar negeri itu aku lihat pakai nepel juga. Mas gimana mas keuntungannya membudidayakan bebek atau unggas lainnya itu lebih enak yang mana mas? Kalau menurutku ya kalau keuntungannya bebek petelur itu satu di harga afkirannya itu masih tinggi sekarang itu sekitar 50.000 per ekor, sedangkan bayahnya itu 70.000 per ekor. Jadi istilahnya kalau kita lihat produksi bebeknya sudah menurun di bawah 50% atau sudah sama pakannya sudah ada untung, mending dijual tambah 20.000 sudah dapat baru. Sudah dapat bebek baru, bebek bayah. Itu keuntungannya kalau. Jadi istilahnya afkiran itu pasti jadi aset. Jadi kalau dijual kan pasti banyak untung. Mas, kalau telur bebek ini ada jenisnya nggak Pak? Tipe-tipe ABCD atau gimana Mas? Kan dalam itu kan ada plongnya 3 itu kan. Oh, ada plongnya? Nah, yang paling besar itu A, yang paling kecil itu B. Itu masuk harga yang paling ada 2 harga yang utama. Yang plong ketiga itu namanya B kecil. Itu harga yang kedua. Yang setelah itu yang C itu tidak masuk. Tidak masuk. Terus digoreng sendiri. Kadang ya digoreng sendiri, kadang ya disedekahkan Mas. Oh, iya. Karena sedekah itu membuat telur sampai jadi banyak nanti. Iya toh. Kan di sing anu iki meng. Sing kene tok. Heeh. Aku juga ndok mang wis. Urung, ya wis Allah. Balik nang ya wong ngene iki lho, Bro. Wektu lagi ya. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe. Subscribe gratis coy. Aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Raja Loa Black Pepper. Black Pepper kayak lada hitam.
black pepper. Oh, Raja Hitam. Dari Raja Loa backpacker. Jangan black pepper ya, karena black pepper itu kan lada hitam. Lada hitam itu minum aku Lah iya, lagi. mosok minum lada Iya, hitam. Raja Hitam setiap Ben pagi apa? sama kunyit. Ben awet urip. Oh iya. Ya wes masuk. Masuk. Oke guys, selesai sudah petualanganku hari ini dan saksikan terus petualanganku berikutnya hanya di channel Raja Loa Backpacker. Gila rata ndek ning ngene wong awakmu dhuwur aku ora ketok nonggo. Oke bro, Matur suwun. terima kasih sharing hari ini bro ya. Muga-muga bebeke pangkat sehat, Amin. ndoke wakeh, Amin. terus rezekine berkah. Sing ternak ya sehat. Sing ternak ya sehat, sak wonge rukun sak keluargane anak bojo. Sing delok YouTube ya sehat kabeh. Alhamdulillah muga-muga sing delok sehat, Amin. sing delok tambah sugih, sing didelok ya sugih padha. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Pun assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat.